Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Kali ini tema kita tentang kondisi dia ya setelah berpisah sama kamu. Jadi ini tentang orang yang terkoneksi sama kamu ya. Jadi cenderung seseorang keadaannya, kondisi dia setelah pisah sama kamu. Jika readingan ini laut beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak VA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang kondisi dia ya, setelah dia berpisah sama kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini bisa dibilang baru selesai hubungannya sama seseorang. Atau mungkin hubungan kamu benar-benar kandas, atau mungkin hubungan kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Di sini kita akan lihat kondisi dia setelah berpisah sama kamu. Jadi di sini kalau aku lihat kondisi dia setelah pisah sama kamu di sini ada kesepian ya. Karena ada keinginan seperti menanyakan kabar kamu. Ada kerinduan tentang dia ke kamu, dan dia ngerasa kesepian tanpa kamu. Jadi di sini kondisi dia setelah pisah sama kamu, dia merasa kesepian, dia merasa rindu, dan dia merasa kangen ya. Karena mungkin sosok kamu yang selalu ada di pikirannya saat ini. Kenapa kok bisa dia memikirkan kamu gitu? Padahal dia yang memutuskan hubungan, padahal dia yang membuat kamu kecewa, padahal dia yang membuat kamu terluka. Jadi di sini yang aku lihat, mungkin kamu sosok seseorang yang antusias banget ke dia gitu. Kamu seseorang yang gairah banget ke dia gitu. Kamu seseorang yang sayang banget ke dia, tulus. Makanya di sini ada perasaan yang benar-benar kehilangan. Sikap kamu, perlakuan kamu, cara berbicara kamu, sikap sopan kamu, menghargai kamu ke dia, itu yang membuat dia merasa kehilangan banget sama kamu. Jadi ada kepinginan untuk nanyain kabar kamu, komunikasi kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah dikomunikasi sama orang yang terkoneksi sama kamu dulu. Dia udah nanyain kabar kamu, karena di sini tersimpan banget perasaan yang begitu rindu, perasaan yang begitu kesepian tanpa kamu. Dia butuh sosok kamu, butuh sosok seseorang yang menyemangati dia, yang mensupport dia ya. Karena mungkin ketika hadirnya kamu berbanding terbalik ketika kamu tidak ada. Kesepian yang dia rasakan, kerinduan yang saat ini dia rasakan, kekangenan dia ke kamu, itu menjadi-jadi gitu. Mencoba melupakan kamu, mencoba untuk benar-benar tidak mengingat kamu, tetapi semakin mencoba melupakan, di sini dia semakin gak bisa untuk melupakan, dan semakin besar rasa kangen dan rindu itu ke kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini mengharapkan seseorang ya. Kamu bingung sama sikapnya. Mungkin dia tiba-tiba meninggalkan kamu demi orang lain, atau mungkin dia tiba-tiba memutuskan hubungan padahal sebelumnya hubungan kalian baik-baik saja. Atau mungkin kalian tidak merasa ada konflik, kalian tidak merasa bersalah, kalian merasa tidak ada perdebatan atau pertengkaran atau kesalahpahaman di hubungan ini, tidak ada. Tetapi dia memutuskan hubungan sepihak. Jadi kayak membuat kamu benar-benar posisinya saat ini masih berharap sama seseorang ini gitu. Ya sebenarnya sih sesuatu yang berharap itu akan membuat kamu kecewa. Makanya jangan pernah berharap pada seseorang ya. Karena tidak akan ada seseorang itu yang mampu mewujudkan harapan kamu gitu. Jadi kalau bisa sesuatu hal yang kamu harapkan saat ini lebih baik kamu tutup atau mungkin kubur jauh-jauh ya. Karena berharap pada seseorang itu akan menyakitkan ya. Jadi di sini kalau aku lihat dia lagi ada banyak masalah ya.
semenjak berpisah dengan kamu, kehidupannya jauh berbeda. Dia banyak beban pikiran yang dia tanggung saat ini ya. Banyak benar-benar bertubi-tubi masalah yang ada. Selain itu, kalau aku lihat di sini kemungkinan besar dia kena karma ya. Karena udah ninggalin kamu di sini, udah nyakitin kamu. Ya mungkin beban pikiran atau masalah saat ini yang menjadikan karma untuk dia gitu. Karena karma itu juga tidak pada sebuah pembalasan yang sama. Jika dia nyakitin kamu, dia mengkhianati kamu, dia pergi dari kehidupan kamu, ya nggak mungkin ya karma itu berbentuknya sama. Jadi yang aku lihat beban pikiran masalah dia saat ini, ya menurut aku di sini karma ya atas perbuatan dia ke kamu. Jadi ada perasaan yang merasa bersalah karena telah ninggalin dan manfaatin kamu di sini ya. Ada rasa penyesalan yang sangat mendalam yang sedang dia rasakan saat ini gitu. Mungkin sama-sama kamu dia banyak berjanji, banyak omong kosong. Dia ngomong seperti ini, ngomong seperti ini, banyak komitmen di dalam hubungan, tetapi kejelasan dalam hubungan itu tidak ada. Dia hanya memberikan kamu harapan palsu, dia hanya membuat kamu teriming-iming, dia hanya membuat kamu merasa berharap terus sama dia, tapi kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Dia melakukan hal yang menyakiti kamu, dia yang membuat kamu benar-benar saat ini mungkin kamu sudah bangkit, mungkin kamu sudah kuat ya, kamu sudah menerima, tapi rasa sakit perlakuan dia ke kamu itu masih belum bisa kamu lupakan. Mustahil ya kalau kamu dengan secepat itu melupakan seseorang, kesalahan seseorang yang begitu besar ke kamu, kesalahan seseorang yang mungkin membuat kamu benar-benar terpuruk atau hancur. Itu mustahil banget ya. Kalaupun kamu udah move on, tapi kamu pasti akan mengingat hal itu, kesakitan yang sudah sangat luar biasa dia berikan ke kamu ya. Jadi ya kalau ingin bangkit, bangkitlah. Dan saya ingatkan, berharap pada seseorang itu jangan lagi untuk berharap gitu. Karena pengharapan itu tidak ada, tidak akan bisa mewujudkan harapan kamu ya. Jadi dia setelah pisah sama kamu di sini kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya. Ada karma yang sudah menghampiri dia untuk fisik, untuk pikiran, beban dan masalah di sini bertubi-tubi ya setelah dia memutuskan untuk meninggalkan kamu atau mungkin setelah dia memutuskan melupakan kamu di sini ya, pergi dari kehidupan kamu. Jadi yang aku lihat di sini, selama sama kamu dia hanya mengambil keuntungan dari kamu, dia hanya memanfaatkan kamu ya. Jadi kamu ngerasa dikhianati, kamu ngerasa disakiti gitu. Karena di sini yang aku lihat cinta dia itu cintanya palsu. Dia tidak benar-benar serius sama kamu, dia benar-benar tidak niat pada kebaikan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak ngerasa tapi dia sayang, tapi dia cinta, tapi dia tulus. Tapi kalau dia tulus, dia sayang, kenapa dia memilih orang lain dan meninggalkan kamu? Ya. Di sini yang aku lihat hubungan kalian berputus karena ada orang ketiga juga gitu. Kalian bercerai juga atau mungkin kalian putus di sini karena dia memilih orang lain, dia mengkhianati kamu, dia juga hanya ingin memanfaatkan kamu, dia hanya memberikan harapan dan janji-janji palsu ke kamu. Yang selama ini mungkin sosok ini yang mungkin kamu banggakan, sosok ini yang mungkin seperti kamu agung-agungkan, tetapi kenyataannya dia menghancurkan kamu gitu. Jadi jika mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu memiliki koneksi ya tadinya, tetapi dia malah pergi meninggalkan kamu demi sosok orang lain, atau mungkin dia pergi meninggalkan kamu dengan alasan lelah, atau mungkin dia pergi meninggalkan kamu tanpa kejelasan, tanpa alasan ya. Jadi kondisi dia setelah tanpa kamu, karma yang sudah kamu inginkan datang kepada dia di sini sudah hadir gitu. Cuma memang versinya saja berbeda ya. Malah di sini yang aku lihat ketika kamu merasa hancur, ketika kamu merasa sakit sampai saat ini pun dia merasakan beban itu gitu. Kesakitan, kehancuran, kegagalan, kebingungan perlakuan dia ke kamu gitu. Jadi untuk kondisi memang bisa dibilang down banget ya. Dia pengen seperti memperbaiki diri lah gitu. Ada penyesalan sih kalau aku lihat ya atas semua yang dia lakukan ke kamu. Penyesalan itu ya mungkin tindakan dia, perilaku dia saat sama kamu, keegoisan dia gitu. Atau mungkin
dia yang pernah membuat kamu terluka, ingin mencoba menjadi pribadi yang baik gitu. Karena di sini yang aku lihat dia takut untuk melangkah, takut untuk berjalan lebih jauh, karena takut dia tertusuk gitu, dia takut sakit hati gitu, dia takut merasakan hal yang sama seperti kamu, dia khawatir di sini kalau aku lihat. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi masa lalu, orang yang terkoneksi sama kamu dulu, karena kamu kayaknya cinta banget sama dia gitu, kamu sayang banget sama dia, karena ada perjuangan dari kamu ke dia, kamu udah berusaha bekerja keras untuk hubungan ini ada perkembangan gitu, tetapi malah dia memilih untuk meninggalkan kamu, malah dia memilih untuk bersama orang lain, malah dia memilih untuk memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini gitu ya. Jadi kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi mungkin terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia, tapi tidak seperti yang kamu lihat gitu. Karena dia ini pandai menutupi kesedihan, dia pandai menutupi apa yang terjadi, dia pintar untuk memanipulasi. Orangnya hanya ingin memanfaatkan kamu. Ya sebenarnya sih kamu beruntung ya bisa lepas dari dia. Jadi kalau kamu bisa berpikir lebih tenang, kamu bisa berpikir lebih baik di sini, kamu akan merasa kalau kamu itu beruntung ketika kamu memutuskan untuk meninggalkan dia. Tetapi kalau kamu lagi kacau, kamu lagi galau, kamu sadar kalau kamu itu masih sayang dia, kamu masih butuh dia, kamu masih cinta dia. Ya menurut aku sih pengharapan yang kamu inginkan untuk kembali, atau mungkin pengharapan sama ini yang masih ada di dalam pikiran kamu itu ya sia-sia aja. Komitmen yang dia berikan, janji-janji dia yang berikan itu hanya omong kosong. Jadi sebenarnya kalau kamu dalam posisi sadar saat ini ya, atau mungkin kamu belum sadar, dan kamu harus sadar, kamu itu sebenarnya selamat dari seseorang yang hanya ingin memanfaatkan atau manipulasi kamu saja. Gitu. Jadi dalam jenis memanfaatkan itu bukan karena uang saja, bisa dengan tubuh, bisa dengan sikap gitu. Jadi ada beberapa ya, kalau orang ingin memanfaatkan tuh, pertama dia hanya ingin uang kamu saja, yang kedua dia hanya ingin menikmati tubuh kamu saja, yang ketiga dia hanya ingin memanfaatkan kamu dengan cara membuat kamu itu menjadi orang seperti orang ya tidak punya pikiran gitu. Apapun yang dia suruh, apapun yang dia inginkan, apapun yang harus kamu kerjakan yang dia suruh, berarti harus kamu lakukan gitu. Jadi seperti seolah-olah kamu tidak dihargai, kamu tidak dianggap, dan kamu hanya dikesampingkan oleh dia. Ya kalau kamu dalam posisi sadar saat ini, kamu masih mengingat koneksi kamu masih berharap gitu demi sesuatu yang memang harus kamu pertahankan pada hubungan ini gitu. Kamu memikirkan kebahagiaan seseorang, atau mungkin keluarga, atau mungkin anak yang kamu pikirkan saat ini. Menurut aku itu hal wajar ya, karena memang mungkin aku belum di posisi kalian gitu, tetapi menurut aku jika kita dalam sesuatu hubungan, tetapi hubungan ini toksik, tetapi hubungan hanya kamu yang berjuang, hanya kamu yang merasa mencintai, kamu yang berjuang, kamu yang berusaha, tetapi tidak ada timbal balik, ya menurut aku lebih baik gak usah dilanjutkan gitu. Karena memang yang aku tahu, jika seseorang merasa kehilangan itu, sampai kapanpun dia akan terus tetap merasa kehilangan. Kecuali dia sudah menemukan hidup dia yang baik, dia menemukan pengganti yang baik, atau mungkin kamu menemukan pengganti yang baik yang lebih baik dari dia, ya kemungkinan besar kamu akan dengan cepat move on gitu, bangkit. Makanya di sini yakinkan pada diri kamu bahwa kebahagiaan itu sudah semesta ciptakan untuk kamu ke depannya, bahwa kamu sudah mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik gitu. Fokuskan saja pada diri kamu ke depannya, fokuskan saja pada kehidupan kamu ke depannya. Karena yang aku lihat juga akan ada sebuah kebahagiaan untuk kamu, kebahagiaan yang mungkin selama ini kamu inginkan, selama ini yang kamu butuhkan. Cuma memang semesta hanya butuh waktu untuk menyiapkannya untuk kamu, ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, merasa bangkit itu perlu ya, merasa melupakan sesuatu yang mungkin menyakitkan itu perlu ya, karena setidaknya kamu mencoba untuk bangkit daripada kamu harus terus tetap mengharapkan sesuatu yang tidak pasti ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.